أبي القاسم المصطفى محمد Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى قيام يوم الدين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. Bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, para pecinta Imam Husain alaihissalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sampaikan salam kita kepada Imam Husain, kepada keluarga dan sahabat Imam Husain. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa ala al-arwah allati hallat bifidaik. Alaikum minni jami'an salamullah ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan sekali lagi kepada kita untuk bertemu kembali dengan bulan Muharram. Artinya kita berkesempatan kembali untuk mengenang Abu Abdillah Imam Al-Husain, perjuangan beliau, kebangkitan beliau, keluarga dan sahabat beliau. Kita punya kesempatan kembali untuk bersama para pecinta Ahlul Bait alaihimussalam di berbagai tempat, di berbagai belahan bumi untuk bersama-sama kembali mengingat, kembali merefresh, kembali menyegarkan ingatan kita, perkenalan kita, pemahaman kita, ma'rifah kita kepada Ahlul Bait, khususnya Imam Husain alaihissalam.
sesuatu yang sangat mulia, sesuatu yang sangat berharga, sebagai salah satu konsekuensi daripada kita meyakini keimaman Ahlul Bait alaihi wassalam pasca wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita meyakini dalam mazhab Ahlul Bait sebagai para pengikut Ahlul Bait alaihi wassalam, kita punya pemahaman dan keyakinan yang berbeda dengan beberapa kelompok atau beberapa mazhab pemikiran akidah di dalam Islam. Sekelompok dari kaum muslimin meyakini bahwa segala sesuatu itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan manusia sedikit pun tidak punya andil, manusia sedikit pun tidak kemudian dituntut apapun kecuali hanya melakukan apa yang kemudian digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan apa yang dilakukan oleh manusia tidak bisa dinisbatkan, tidak bisa kemudian disandarkan kepada manusia itu sendiri. Pemahaman yang begini adalah disebut dengan pemahaman kaum atau mazhab Asy'ariyah yang semuanya adalah dinisbatkan kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada sedikit pun pembicaraan tentang apa usaha kita manusia, di mana peran dan di mana letak posisi kita sebagai manusia. Sebaliknya, ada pemahaman yang dikenal dengan kelompok Mu'tazilah, di mana mereka berkeyakinan sebaliknya, yaitu bahwa segala sesuatu itu adalah ada di tangan manusia. Segala sesuatu itu terjadi karena kita manusia yang mengusahakannya, mengupayakannya, dan apa yang kemudian terjadi adalah akibat dari usaha kita. Sebagai pengikut mazhab Ahlul Bait, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para imam suci Ahlul Bait dan dilanjutkan oleh para ulama pengikut Ahlul Bait, kita diajarkan tidak berada di sebelah kanan atau tidak berada di sebelah kiri. Kita tidak meyakini bahwa segala sesuatu itu adalah ada di tangan Tuhan tanpa campur tangan manusia, dan kita juga tidak diajarkan untuk meyakini bahwa segala sesuatu ada di tangan kita tanpa campur tangan Tuhan. Tetapi kita diajarkan untuk meyakini yang berada di tengah, sikap moderat, sikap antara dua kutub ekstrim, antara kanan dan kiri, antara bahwa segala sesuatunya adalah Allah tanpa manusia, dan tidak juga ekstrim yang kedua, yaitu segala sesuatunya adalah manusia tanpa Allah. Tetapi kita diajarkan berada di tengah, artinya segala sesuatu itu adalah harus kita yang mengupayakannya, haruslah ada usaha dari kita sebagai manusia. Tetapi karena kita sebagai makhluk yang
kita yang tidak bisa memahami kecuali sebatas kemampuan kita, maka disitulah juga kita berharap, kita berdoa bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemampuan kepada kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan apa yang kita usahakan itu sampai kepada apa yang kita inginkan. Dan itulah yang disebut dengan taufik, di mana kita berharap Allah Subhanahu wa ta'ala. Taufik dalam bahasa Arab artinya adalah kecocokan. Artinya Allah adalah mentakdirkan untuk kita. Allah menyampaikan cocok dengan apa yang memang kita inginkan dan kita upayakan. Karena itu menjadi salah ketika kita hanya diam, ketika kita hanya berpangku tangan dan hanya berharap dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjadi salah ketika kita hanya berdoa dan menginginkan Allah yang kemudian menyelesaikan segalanya, memberikan segala sesuatunya. Itu menjadi sebuah kesalahan. Kenapa? Karena Allah memerintahkan kita untuk berusaha, dan usaha itulah yang kemudian akan kita petik. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Tidaklah manusia itu akan mendapatkan kecuali apa yang memang ia upayakan. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang ibu Nabi Isa alaihissalam, yaitu Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika akan melahirkan Nabi Isa itu tidak boleh berada di dalam tempat suci, yaitu semacam tempat ibadah yang sebelumnya ayah daripada Sayyidah Maryam atau kakek Sayyidah Maryam memang menitipkan Sayyidah Maryam untuk melakukan perkhidmatan di sebuah tempat ibadah. Tetapi di saat akan melahirkan, Allah menggerakkan dirinya untuk kemudian keluar dari tempat ibadah itu ke tempat tanah lapang padang pasir, yang kemudian beliau bersandar di sebuah pohon kurma. Dan Allah untuk memberikan karunia, memberikan sesuatu yang bisa dimakan oleh Sayyidah Maryam sehingga punya kekuatan untuk bisa melahirkan putra, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh Sayyidah Maryam untuk menggoyang pohon kurma tersebut. Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban janiyya. Dan goyanglah pohon kurma itu sehingga berjatuhan buah-buah kurma untuk kemudian engkau makan sebagai tenaga untuk kemudian bisa melahirkan. Bayangkan seorang ibu yang berada dalam kondisi hamil tua, sudah hampir melahirkan. Ibu-ibu pasti merasakan, ibu-ibu yang pernah melahirkan bisa membayangkan. Bapak mungkin hanya melihat istri ketika melahirkan, betapa susahnya, betapa berada dalam kondisi sulit. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kemudian langsung menyuguhkan sesuatu kepada Sayyidah Maryam makanan, tetapi disuruh Sayyidah Maryam masih berusaha, masih berupaya untuk kemudian mendapatkan sesuatu yang bisa dimakan, yaitu dengan menggoyang buah kurma sehingga kemudian berjatuhan buah kurma tersebut. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
berfirman yaitu tentang sholat Jumat. Dalam surat Al-Jumu'ah itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kaum muslimin untuk melakukan sholat Jumat, yakni mendatangi perintah sholat Jumat, yaitu mendatangi panggilan azan. Tentu dalam mazhab kita sesuai dengan berbagai persyaratannya. Tapi menariknya dalam ayat itu setelah Allah menyuruh kita melakukan sholat Jumat, dalam ayat berikutnya Allah SWT berfirman, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Dan ketika telah dilaksanakan sholat Jumat, apa perintah Allah? Istirahat? Tidur? Tidak. Allah dalam ayat ini berfirman, ketika sudah kalian lakukan sholat Jumat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi, berjalanlah, bergeraklah. Untuk apa? Untuk mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Islam dengan Al-Qur'annya mengajarkan kepada kita betapa bahwa kita tidak boleh tinggal diam, tidak boleh malas-malasan, tidak boleh hanya menyandarkan bahwa Allah pasti akan memberi kita makan. Tidak ada orang yang mati kelaparan, tidak ada orang yang tidak mendapatkan rezekinya. Allah Maha Besar, Allah Maha Pemberi karunia. Semua itu betul. Tapi tetap Allah memerintahkan kita untuk berusaha menjemput karunia Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai ayat yang tadi saya baca. Satu lagi ingin saya tambahkan, kemudian kita kembali kepada permasalahan kita dan kita hubungkan dengan Imam Husain alaihissalam. Di zaman Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam, salah satu yang menjadi tugas Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam saat itu telah muncul sekelompok orang, sekelompok kaum muslimin yang karena berjauhan dengan Ahlul Bait, pribadi-pribadi suci Ahlul Bait, atau karena satu dan dua hal yang lain, mereka punya pemikiran yang salah. Mereka kemudian apa yang kemudian dikenal dengan nama Sufi, tetapi Sufi yang tidak sebenarnya. Sebagian ulama mengistilahkan dengan sok Sufi. Ya, artinya dia punya pemahaman bahwa tugas kita adalah membersihkan diri, tugas kita adalah mensucikan jiwa, tugas kita adalah menghamba kepada Allah, beribadah, berada di atas sejadah, sholat, ngaji, pegang tasbih, berzikir, dan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak mengotori hidup ini dengan hidup bermasyarakat, mencari rezeki, mencari uang, bekerja. Enggak cukup. Kalau kita ingin mensucikan diri, dan itulah yang biasanya dikenal dalam rangka mensucikan jiwa adalah duduk beribadah kepada Allah dan meninggalkan dunia. Itu saat itu mulai berkembang sebuah gerakan pemikiran yang salah, dan salah satu daripada pemimpin mereka mendapatkan Al-Imam Muhammad Al-Baqir alaihissalam, yang beliau justru bekerja di sawah. Justru Imam Baqir memegang cangkul di tangannya. Maka si fulan ini ketika mendekati Imam Baqir di hadapan para jemaahnya, dia ingin menunjukkan bahwa dirinya yang benar dan Imam Baqir adalah salah. Dia mengatakan dengan nada bertanya kepada Imam Baqir alaihissalam,
Anda yang mengaku sebagai cucu keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kenapa Anda memegang cangkul dan itu simbol bahwa Anda adalah sibuk dengan urusan dunia? Anda jauh daripada ibadah, jauh daripada apa yang dilakukan oleh kakek Anda Imam Ali dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidakkah Anda malu kepada Rasulullah? Dan bagaimana jika malaikat Israel datang mencabut nyawa Anda dalam keadaan sedang sibuk mencari dunia? Imam Muhammad Al-Baqir alaihi salam menjawab orang tersebut, wahai fulan, ketahuilah bahwa aku berbangga dengan cangkul yang ada di tanganku. Aku bangga di hadapan kakekku Rasulullah Imam Ali dan di hadapan Allah dengan mengucurkan keringat yang bercucuran karena aku mendengar kakekku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,